Shalom, saudara. Saya saat ini akan menyampaikan sedikit pesan mengenai saudara yang ingin mengalami perubahan dalam hidupmu. Saudara, kita di dalam menjalani kehidupan sebagai orang percaya ini dari hari ke hari. Ini harus mengalami satu peningkatan, meskipun step by step, tapi pasti kita akan mengalami satu peningkatan. Jangan sampai hidup kita ini monoton dan tidak menunjukkan prestasi. Saudara, karena banyak kali orang itu hidup yang tidak menunjukkan prestasi yang semakin naik. Saudaraku, jadi prestasinya ya begitu terus, saudaraku. Tidak pernah ada kemajuan di dalam usahanya, di dalam pelayanannya, di dalam apapun yang dikerjakan monoton. Dan itu menjemukan, saudaraku. Oleh karena itu, di dalam kehidupan sebagai orang percaya yang benar di dalam Tuhan, kita harus memiliki peningkatan-peningkatan dari hari ke hari. Dari tahun ke tahun, kita harus mengalami perubahan. Untuk mengalami perubahan ini, saudara, kita perlu yang namanya kasih. Saudara, saya akan membacakan 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Amin, saudaraku. Di sini dikatakan orang yang hidupnya itu tidak memiliki kasih. Dia bekerja ya bekerja. Dia melayani ya melayani, saudaraku. Tetapi di dalam kehidupannya tidak dihiasi, tidak dipenuhi dengan kasih. Akibatnya, karena hidupnya ini tidak memiliki kasih, saudaraku, prestasi-prestasi yang dicapainya akan stagnan. Digambarkan oleh Rasul Paulus dalam surat 1 Korintus 13 ini, saudaraku, ayat 1 dan selanjutnya, saudaraku, ini orang yang tidak memiliki kasih itu nanti prestasinya akan seperti gong dan canang. Saudaraku, saudara tahu gong? Itu berguna juga, saudaraku, ada gunanya. Tetapi gunanya terbatas. Saya waktu kecil, waktu masih SD, saudaraku, kalau ada penjual es krim itu pakai gong kecil atau canang. Dung, 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 begitu, saudaraku. Itu tanda kalau ada penjual es krim datang, saudaraku. Jadi orang yang hidupnya itu tidak memiliki kasih, saudaraku, di dalam perjalanan karirnya, di dalam perjalanan pelayanannya, tidak akan pernah mengalami satu peningkatan yang berarti. Dia akan stagnan, monoton hidupnya itu, saudaraku. Oleh karena itu, kunci supaya saudara ini mengalami lompatan-lompatan keberhasilan dalam hidupmu, kalau saudara melayani Tuhan juga bisa mengalami satu peningkatan prestasi, teristimewa di hadapan Tuhan, jangan di hadapan manusia. Kalau saudara bekerja juga saudara mengalami prestasi yang semakin naik. Kalau saudara berbisnis, saudara juga mengalami prestasi-prestasi yang cukup signifikan, kelihatan, saudaraku. Jangan monoton, orang Jawa katakan, dari kuncung sampai gelung kamu itu kok gitu terus. Nggak pernah ada perubahan. Prestasinya seperti itu terus. Seperti gong tadi, saudaraku. Gong itu ya berguna, misalkan untuk meresmikan waduk baru, untuk meresmikan satu bangunan, bendungan atau jembatan baru. Pak Bupati, Pak Presiden, Pak Gubernur itu kadang dia menabuh gong itu, saudaraku, dung, 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 saudaraku. Tapi itulah prestasi gong dan canang yang selalu monoton, gunanya begitu terus. Kalau dalam kehidupan saudara ini tidak memiliki kasih, maka hidupmu itu akan monoton seperti gong. Dung, 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 saudara umur 10 tahun juga begitu. Kemudian tidak ada prestasi yang naik. Umur 17 tahun, lulus SMU masih dung, dung, dung.
Nanti saudara lulus kuliah juga masih begitu, bekerja masih begitu. Tidak ada satu prestasi yang membanggakan dalam hidupmu. Saudara, ini kalau hidupmu itu dihiasi dengan kasih akan berubah. Saudara akan memiliki arti, tidak sekedar menjadi gong dan canang lagi, tetapi akan menjadi bermakna. Seperti kata-kata ini, saudaraku, kata-kata yang saya sampaikan ini banyak sekali maknanya. Memiliki banyak arti, memiliki banyak makna, memiliki banyak tujuan. Tetapi kalau gong dan canang tadi, saudaraku, prestasinya itu dari kuncung sampai gelung, dari masih kecil sampai tua nanti, rambutnya putih, prestasinya cuma begitu-begitu terus, tidak berubah. Saudara pasti ingin mengalami perubahan. Yang dulu cuma kalau bekerja naik sepeda bisa naik motor. Yang naik motor suatu ketika harus berubah bisa naik mobil. Saudaraku, jangan monoton terus, saudaraku. Jadi dalam kehidupan ini juga dalam kesehatanmu juga, saudaraku. Tidak hanya dalam prestasi jasmani, mengejar berkat jasmani, itu hanya sekedar bonus. Teristimewa ini dalam hal rohani, saudaraku. Di dalam pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus dan kuasanya. Kita harus mengalami peningkatan prestasi, perubahan-perubahan yang luar biasa. Kalau dulu belum bisa mendengar taat suara firman dan Roh Kudus, kemudian mulai saat ini saudara berubah, saudaraku, memiliki kasih, saudara kemudian bisa taat dengan firman Tuhan dan Roh Kudus. Saudara kemudian nanti berkat-berkat jasmani itu akan mengiringi hidup saudara. Saudara akan mengalami perubahan di dalam apapun yang saudara kerjakan. Dalam bidang apapun yang saudara kerjakan, saudara akan mengalami banyak arti. Saudara akan memiliki banyak arti. Saudara akan memberikan banyak arti kepada orang banyak. Kehidupan saudara tidak akan monoton lagi, saudara tidak akan menjadi jemu, tetapi saudara akan memberi arti kepada orang banyak. Hidupmu juga semakin akan berarti, prestasimu juga akan semakin naik. Saudaraku, itulah prestasi seseorang yang memiliki kasih, tetapi prestasi orang yang tanpa kasih itu digambarkan oleh Paulus tadi. Prestasinya itu akan seperti gong dan canang, tidak akan pernah naik prestasinya itu, monoton, begitu-begitu terus sampai masa tua, begitu-begitu terus, saudaraku. Tetapi orang yang di dalam Tuhan, prestasinya akan semakin naik, prestasi pelayananmu akan semakin naik, imanmu di dalam Tuhan akan semakin dewasa, berkat-berkatmu di dalam Tuhan akan semakin naik, saudaraku. Jadi kalau kita memiliki kasih, hidup kita ini akan mengalami keubahan yang luar biasa. Kita dihindarkan dari keadaan-keadaan yang membuat kita jemu, monoton, hari-hari kok begini-begini terus, saudaraku. Saudara akan dihindarkan dari keadaan-keadaan seperti itu. Sehingga saudara akan bisa bersyukur setiap hari. Bahwa setiap hari di dalam hidupmu akan ada perubahan, akan ada prestasi yang semakin naik. Saudara makin diberkati Tuhan, saudara semakin sehat, saudara semakin optimis bisa menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kali ini saya sampaikan mengenai ayat ini, spesial sekali. Saya jarang sampaikan mengulas mengenai satu ayat yang bertemakan cukup simpel seperti ini. Biasanya saya menyampaikan kitab Wahyu yang cukup komprehensif dengan ayat-ayat yang lain dan sulit, saudaraku. Tapi saat ini saya akan sampaikan yang sederhana saja. Saudara, kalau ingin mengalami perubahan, saudara tidak monoton dari hari ke hari, hidupmu harus dipenuhi dengan kasih. Saya baca lagi, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, pinter berbagai bahasa, Indonesia, Inggris, Jerman, Jepang, Rusia, saudara bisa. Tetapi hidupmu, saudara, bahkan di sini dan bahasa malaikat, kita bisa berbahasa roh, saudaraku. Tetapi jika aku tidak memiliki kasih,
Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Jadi ini saudaraku, kalau saudara sudah belajar pinter ke sana kemari sampai ke luar negeri, saudaraku, saudara paham berbagai macam bahasa, bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Rusia. Saudara paham bahasa-bahasa itu, tetapi kok saudara ini monoton, prestasimu monoton, saudara pinter saja tetapi monoton prestasimu. Kualitas hidupmu juga monoton, tidak mengalami perubahan. Saudara harus koreksi diri, pasti di dalam hidupmu tidak memiliki kasih. Saudaraku, oleh karena itu, di dalam hidup kita supaya kita menjadi berarti, hidup kita ini mengalami perubahan, kita memberi banyak arti kepada orang-orang di sekitar kita, saudaraku, kepada orang banyak, teristimewa kepada pekerjaan Tuhan, kita harus memiliki kasih, saudaraku. Jadi dengan kasih ini nanti kehidupan kita akan dijadikan oleh Tuhan berarti, kehidupan kita akan diubahkan, prestasi kita dari hari ke hari akan dibuat oleh Tuhan semakin naik, semakin menanjak. Bahkan nanti akhirnya, saudaraku, kita bisa dan sanggup mencapai visi menjadi mempelai wanita anak domba Allah seperti apa yang saya beritakan dalam pemberitaan kitab Wahyu, dalam kegerakan kitab Wahyu. Cita-cita, visi kita, saudaraku, sesuai yang Tuhan berikan lewat pernyataan khususnya kepada saya, itu membawa jemaat-jemaat akhir zaman untuk hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang, menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus, hidup-hidup. Itulah visi pelayanan kegerakan kitab Wahyu. Itulah visi yang saya emban, yang saya bawa untuk saudara, untuk membawa saudara semua dari berbagai macam gereja. Itu nanti, saudaraku, mengalami satu keubahan di dalam hidupnya, saudaraku, menyatu dalam satu kesatuan tubuh Kristus, dan nanti akhirnya bisa menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus hidup-hidup. Saudara sehat sampai Tuhan datang, terlindung dari malapetaka, dari wabah-wabah, dari kecelakaan-kecelakaan. Itulah visi yang ditanamkan Tuhan dalam diri saya ketika saya mengalami satu perjumpaan pribadi kepada Tuhan Yesus Kristus yang mengutus saya. Dia yang tampil sebagai imam besar agung. Itulah dia yang memberikan perintah kepada saya untuk memberitakan kitab Wahyu, untuk menyampaikan berita akhir zaman. Saudaraku, dan untuk saat ini khusus, saudaraku, saya sampaikan mengenai satu ayat supaya saudara ini prestasinya bisa naik, karirmu bisa naik, prestasi rohanimu bisa naik, berkat-berkatmu bisa naik, saudaraku. Saudara harus memiliki kasih. Kasih itu apa, saudaraku? Hati kita mudah tersentuh untuk menolong orang, untuk berkorban bagi pekerjaan Tuhan, untuk membantu sesama, untuk mengasihi sesama, saudaraku. Jadi dengan kasih kita ini akan malah menjadi berprestasi. Tetapi kalau saudara egois, tidak memiliki kasih, seperti tadi Paulus katakan, meskipun saudara pinter bahasa Inggris, bahasa Prancis, Spanyol, bahkan bisa bahasa roh, saudaraku, tapi saudara itu egois. Prestasi saudara nanti seizin Tuhan, oleh karena kebenaran firman ini, nanti prestasi saudara akan monoton saja. Tetapi kalau saudara ingin mengalami peningkatan yang signifikan, saudara harus memiliki kasih. Hiasilah hidupmu dengan kasih. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.